rejim yang berkuasa hari ini itu sudah mengkhianati nilai-nilai perjuangan yang dicita-citakan. Rasa patriotisme itu sudah mengikis di kalangan para pejabat kita. Bahkan kalaupun mau kita bilang lebih ekstrimnya, mereka sudah melupakan. Seharusnya pejabat-pejabat atau orang punya kekuasaan ini, dia mau rela berkorban bersama rakyatnya dan mengambil langkah-langkah yang bisa menyelesaikan dan membantu rakyat kita yang sekarang sedang susah, bukan malah mengambil keuntungan di tengah rakyat yang sedang susah. Itu menurut saya pengkhianatan. Indonesia, jumpa lagi kita di Indonesia News. Dalam kesempatan ini kami mendoakan seluruh pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan jumpa 3 tokoh yang sudah dikenal di publik ya. Salah satunya adalah saudara Ferry Irianto, ya, senior aktivis yang dari Orde Baru sudah menggerakkan massa untuk menumbangkan Orde Baru pada tahun 98. Sekarang usia berapa, Pak? 54 sekarang. 54 tahun. Ya. Muda terus Ya. Dari tokoh, sekarang juga salah satu pejabat di Gerindra ya. Dan ini Ketua Umum Prodem. Wah, ini juga sangat terkenal podcast ya, bersama junior Tumilar ya. Rame itu puluhan ribu yang nonton. Sebagai aktivis juga pada awal-awal baru juga dia mulai bergerak untuk mengembangkan pemikiran demokrasi dan keadilan. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Siap, Bang. Siap ya. Oke. Ini juga kita jumpa tokoh muda, saudara Cornelis. Usia 30 tahun, Pak ya. Mantan Ketua Umum GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 2018-2020. Baru sekali masih hangat. Tentu masih menggebu-gebu ya. Masih semangat kritis dan sebagainya. Pemirsa Indonesia, keempat tokoh ini kita akan ajak ya diskusi di Kopi Daung. Wow, ini luar biasa Kopi Daung. Semilir angin berembus. Di depan kita pohon-pohon pinus begitu kan. Ini berdiri di atas 5 hektar ya. 5 hektar lebih kurang perkiraan saya dan feeling saya 5 hektar. Dan saya tadi dari depan tuh jauh sekali tuh, bisa 100 meter dari ribuan orang bertamu datang ke sini. Ternyata Kopi Daung ini sudah terkenal ternyata ya. Ya di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ini lembah di belakang nih, menarik sekali, indah pemandangannya ya. Ada banyak kebun-kebun, ada sawah juga di bawah. Nah, kali ini kita berterima kasih kepada pemilik Kopi Daung yang telah memberikan fasilitas ya pada kita untuk mengundang 3 tokoh untuk mendiskusikan tema kita pahlawan dalam konteks hari ini. Ya. Hari pahlawan ini perlu kita terisi, kita ungkap kembali karena ini menyangkut sejarah kita ya. Di tahun 45 pada 10 November baru betul kita merdeka, negara kita akan direbut kembali oleh penjajah, yaitu menumpangi kekuatan sekutu pada waktu itu. Dengan semangat heroik, patriotik, semangat baja berkorban untuk bangsa negara, maka kita bebas dari penjajahan pada waktu itu. Nah, kita ingin menggali lagi konteks semangat pahlawan itu dalam mencari relevansinya dengan era sekarang. Ya, apakah masih ada konteksnya, relevansinya untuk semangat patriotik, heroik, ya, kejuangan, kejujuran, pantang mundur dan sebagainya. Karena itu sengaja kita mengundang 3 tokoh ini untuk merefleksikan, memberikan membangun spirit, membangun semangat supaya kita bisa menjaga semangat patriotik, heroik ini agar warisan sejarah ini tumbuh dan berkembang di dalam jiwa raga anak muda bangsa dan negara kita, agar kita tidak melupakan jasa-jasa pahlawan pada masa lalu. Memang banyak dalam peristiwa-peristiwa mata rantai sejarah itu banyak orang melupakan sejarah, orang yang berjuang dan ada penikmatnya. Seperti juga sekarang ini banyak
orang-orang melupakan semangat patriotik, semangat kejujuran, semangat memiliki bangsa. Nah, kita mulai, saudara pemirsa Indonesia. Semoga ini kita di suasana sejuk 26 derajat ini bisa mengekspresikan ide-ide cerdas. Kita mulai dulu melalui yang tengah ini, Ketua Umum Prodem. Saudara Somule, tadi terkena kritis ya dengan keadaan sekarang ini. Gimana Anda melihat makna pahlawan, Hari Pahlawan 10 November berapa hari ke depan? Ini 76 tahun ya kita memperingati pahlawan. Nah, sebenarnya saya berharap bahwa Hari Pahlawan ini bisa kembali membangkitkan semangat kita kaum muda untuk kembali melakukan perubahan. Kalau melihat daripada apa yang hari ini sedang terjadi di negeri kita, yang dengan susah payah dimerdekakan oleh para pemuda. Nah, saya berharap bahwa di momentum Hari Pahlawan hari ini, yang 2 hari lagi akan kita peringati, itu bisa membangkitkan semangat kaum muda untuk bagaimana kita kembali berjuang untuk memerdekakan kita sepenuh-penuhnya. Karena keadaan negeri hari ini itu menunjukkan bahwa rejim yang berkuasa hari ini itu sudah mengkhianati nilai-nilai perjuangan yang hari ini yang dicita-citakan. Nah, momentum Hari Pahlawan ini itu semestinya bisa bisa membangkitkan semangat para pemuda hari ini, karena kita lihat bahwa apa yang menjadi cita-cita para pahlawan, para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan saat itu betul-betul dilakukan dengan pengorbanan, baik itu material, moral, jiwa. Nah, ini yang harusnya bisa kita maknai untuk menyemangati kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita. Tadi sebenarnya Anda bilang ini kita belum sepenuhnya merdeka. Itu maksudnya apa pernyataan Anda itu? Nah, bagaimana kita tidak menyatakan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka, karena kebebasan kita hari ini itu dirampas, baik kebebasan berbicara kita, baik kebebasan kita untuk berserikat, itu kemudian dirampas oleh rejim hari ini. Bagaimana kita lihat bahwa ada indeks demokrasi kita kemudian menurun. Nah, ini yang harus coba kita refleksikan kembali, bahwa kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya yang kita cita-citakan itu yang ingin kita wujudkan. Nah, itu yang mungkin bisa kita maknai di Hari Pahlawan ini. Ini saya kembali ke Cornelis. Tadi dia bilang ada 2 poin. Pertama, kita sepenuhnya merdeka, bilang ke pahlawan. Kedua, seolah-olah bangsa ini sudah ada yang berkhianat. Nah, Anda sebagai generasi muda, betul nggak bahwa kita ini belum merdeka sepenuhnya? Betul nggak nilai-nilai kepahlawan itu sudah mulai dikhianati gitu? Gimana respon Anda? Ya, baik, terima kasih Bang Bursa.
Saya melihat bahwa sebenarnya pembelajaran itu kan regenerasi. Kita selalu mencontohkan, kita selalu menjadi contoh itu orang-orang yang di atas, katakan pejabat yang sekarang. Nah, sebagai generasi muda kita melihat bahwa rasa patriotisme itu sudah mengikis di kalangan para pejabat kita. Bahkan kalaupun mau kita bilang lebih ekstrimnya, mereka sudah melupakan itu. Khusus para pejabat lain, tokoh misalnya, aktivis lain itu sangat memahami betul. Tapi pembelajaran dari generasi ke generasi, apalagi generasi milenial ini kan mereka selalu punya sosok yang siapa sih yang menjadi figur. Nah, figur-figur itu kita melihat sama sekali tidak ada sosok pahlawan dalam dirinya. Siapa sih yang terkenal hari ini yang bisa kita bilang bahwa mereka ini berani berkorban secara pribadi untuk bangsa ini? Kan enggak ada. Siapa yang bisa kita? Malah justru akhir-akhir ini kan makin menjadi ada bisnis ekonomi politik yang di dalam kekuasaan yang kita melihat ini analisis memang sudah dikuasai oleh para pengusaha misalnya kekuasaan kita enggak enggak percaya sama itu, tapi kalangan generasi itu milenial seperti itu, anak-anak muda sudah melihat seperti itu. Katakan misalnya kalau sejarah itu tidak diturunkan dengan baik, contoh kita bicara anak-anak sekarang 1905 Budiotomo 28 kemudian kemerdekaan 98 dia omong Budiotomo lalu kemudian 45 lalu kemudian ke 98 Bang Ferry barangkali ada di sana juga. Nah ini nggak diingat semua teman-teman ini. Jadi apa yang salah? Menurut Anda? Ya, ini soal figur yang ada di publik. Kenapa figur sekarang? Ada apa? Nggak ada apa yang mau kita pelajari dari mereka, coba. Kan mereka kan pejabat-pejabat tinggi. Iya, tapi kan pemerintahan, menteri, presiden. Pahlawan itu kan apa yang Anda yang paling dalam mengerti soal makna pahlawan? Ya rela berkorban. Kita harus mati misalnya untuk orang banyak. Kan itu contoh yang 10 November bertempur untuk merdeka ya. Nah, itu. Misalnya 10 November di Surabaya misalnya. Apalagi saya berkorban untuk orang banyak. Ya itu Bang, itu kata kunci, tapi praktek dalam misalnya kekuasaan, kebijakan negara itu, nah itu juga harus didorong ke sana. Tentu ya generasi. Maksudnya Anda ingin mengatakan sekarang ini banyak tokoh-tokoh pemimpin mementingkan dirinya sendiri, ya. Bukan untuk mikirin bangsa gitu. Kira-kira seperti itu. Oh begitu. Demikian lunturnya semangat patriotik itu. Ya itu, apakah memang hanya kepentingan sendiri lalu dilupakan? Barangkali saya mereka tahu. Apakah Anda juga seperti itu sekarang sehingga? Ya kita belum ada dalam kekuasaan Bang, kita. Oh belum. Coba dikasih kesempatan ya? Kita bisa saja ya. Belum tentu bukan sekarang ada Anda kritis karena belum dapat jabatan gitu Mas. Ya kalaupun dapat kan kita tetap berjuang. Yakin kamu kalau dapat jabatan yang bertahan? Yakin. Bisa mempertahankan pengorbanan, semangat patriotik. Itu kan di dunia aktivis sudah dididik seperti begitu. Kayak biasanya aktivis tuh kalau di jabatan lupa dia sama patriotik. Ya itulah misalnya 98 yang sekarang kalau itu. Terus lupa bertanggung jawab kepada publik. Anda pegang omongan ya. Siap. Mudah-mudahan nanti dipanggil Jokowi untuk pegang jabatan ingat sama muda. Jadi gimana Bung Ferry? Anda belakangan ini sering tampil di berbagai media ya, podcast, kemudian televisi, kemudian bersuara keras sekali ini. Apa ini Anda melihat Hari Pahlawan ya? Apa memang udah nggak bisa dicontoh lagi orang-orang sekarang? Ini suasana di tempat Kopi Daung ini luar biasa Mas. Ya? Jadi saya juga banyak dapat inspirasi revolusioner di sini. Saya referensi Anda sini nih. Nah, ini hari kerja di sini, padahal hari kerja tapi ribuan orang datang sini luar biasa nih. Bikin saya 3.000 orang tadi dari sana. Iya. Dari sana. Udara yang sejuk jangan-jangan bisa mematikan semangat revolusi. Iya, jadi memati. Jadi Bang Bursa, kita jadi tertidur angin-angin yang sepoi ini jangan kemudian membuat kita menjadi terlena, tetapi ini juga menurut saya justru menjadi tempat kita refleksi soal 10 November. Jadi 10 November itu ada peristiwa di Surabaya
di mana pada saat itu di Surabaya, bukan di Jakarta nih, di Surabaya, dihadapkan pada satu situasi agresi Belanda kembali, yang pada saat pengepungan kota Surabaya itu warga Surabaya itu hanya punya senjata yang terbatas menghadapi kemungkinan serangan agresi Belanda yang relatif punya kekuatan lebih besar, lebih kuat. Nah, Gubernur Suryo pada saat itu mengambil keputusan untuk melawan kekuatan yang lebih kuat, dan kemudian bersama dengan Bung Tomo mengobarkan semangat kepada warga Surabaya khususnya untuk melawan, bertempur habis-habisan melawan kekuatan imperialisme yang pada saat itu ingin kembali mengagresi Indonesia setelah kita sudah memproklamirkan Indonesia sebagai negara merdeka. Nah, disitulah kemudian terjadi peristiwa yang dikenal sebagai 10 November, di mana warga Surabaya habis-habisan dengan bermodalkan senjata yang terbatas, kemudian bisa mengambil alih situasi kembali, dan itu yang kemudian digambarkan sebagai peristiwa yang sekarang dikenal sebagai 10 November. Itu memaknai sebenarnya bagaimana rakyat Indonesia itu lebih memilih untuk melawan imperialisme. Kita ingin lebih memilih sebagai negara merdeka. Lebih mati daripada dikuasai imperialis ya. Kemudian yang kedua, pada saat itu mungkin bisa saja ada sebagian dari warga Indonesia yang kemudian bekerja sama atau menjadi antek-antek dari imperialisme. Tetapi warga Surabaya yang digambarkan dalam peristiwa 10 November itu menggambarkan sebenarnya bagaimana rakyat Indonesia karakternya itu adalah ingin merdeka dan tidak mengenal takut, berani mengambil sikap berkorban untuk keutuhan bangsa ini. Jadi kalau itu dikaitkan dengan sekarang, meskipun sekarang ada di antara anak bangsa yang kemudian terutama yang di dalam kekuasaan mau dan rela menjadi kaki tangan asing, apalagi sekarang misalkan kecenderungannya menjadi kaki tangan terutama negeri Tiongkok gitu untuk neo imperialisme yang seperti sekarang ini. Tapi kita harapkan ada di antara warga negara Indonesia, ada di antara rakyat Indonesia yang berani mengatakan untuk menolak itu, dan kemudian mengambil semangatnya Gubernur Suryo dan Bung Tomo untuk bersama-sama rakyat kita membela negeri ini, memerdekakan negeri ini dengan cara yang lebih terhormat, yang lebih bermartabat. Dan saya rasa kita semua, Bang Mursa, Mas Iwan Sumule, Cornelis, semua teman-teman yang menyebut dirinya sebagai aktivis harus mengambil jalan seperti Gubernur Suryo dan Bung Tomo untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia untuk berani melawan kekuatan-kekuatan yang lebih kuat. Karena memang sebenarnya tanggal 10 November itu adalah peristiwa yang membuktikan kepada kita semua, belum tentu yang punya peralatan lebih kuat, belum tentu yang punya uang lebih banyak itu bisa menang. Kita dengan modal semangat, dengan dukungan dari rakyat, itu saya punya keyakinan bahwa dalam menghadapi situasi di mana tadi disampaikan oleh Mas Cornelis dan Mas Iwan Sumule tadi bahwa kita perlu hari-hari ini untuk mengambil sikap itu, saya rasa ini adalah jalan yang kita tempuh, yang menurut saya kita ambil semangatnya Gubernur Suryo dan Bung Tomo pada tanggal 10 November kemarin, dan ini adalah makna historis dan makna imajinatif kita yang harus kita lakukan hari-hari ini dalam rangka memperingati 10 November gitu. Jadi lanjut omongan dia ya. Itu kan digambarkan itu kan kekuatan Belanda ya, yang didukung sekutu waktu itu kan besar sekali peralatan modern kan.
kita pakai senjata beliau teriak resolusi jihad itu loh si Wasari. Iya. Kalau lihat apa semangat sejarah ini, kekuatan kecil itu ternyata bisa mengalahkan kekuatan besar. Tentu semangat apa yang bisa diekspresikan, dikokohkan sehingga perasaan kita melawan kezoliman itu, sesuatu yang raksasa itu bisa ditandingi dengan semangat supaya tidak asa. Semangat ingin ingin merdeka sepenuh-penuhnya itu yang kemudian menguatkan perjuangan para pahlawan waktu Dan Malaka bilang ingin 100% merdeka, Pak Iwan. Sepenuh-penuhnya. Padahal mereka baru 10%. Dan hari ini kita melihat bahwa cita-cita kemerdekaan kita itu betul-betul telah dikhianati oleh rejim hari ini. Bagaimana cita-cita kemerdekaan kita itu sudah sangat dikhianati dan nilai-nilai kepahlawanan itu sudah hilang. Bagaimana kemudian dulu kita berjuang, para pahlawan kita itu berjuang untuk memerdekakan kita, bangsa ini, negara ini, negeri ini dimerdekakan. Tapi kemudian hari ini kita malah kembali terjajah oleh bangsa asing. Atau saya tambahin lagi, ketika situasinya sekarang misalkan semua orang mengalami situasi pandemi COVID-19, susah semua rakyat Indonesia, ada yang susah ekonominya, ada yang kena musibah, kena positif corona, ada yang meninggal, ratusan ribu orang, kalau nggak salah ya, 100, ya, ada yang sakit, ada yang kemudian luar biasa. Jadi artinya kalau dengan sikap kepahlawanan, seharusnya pejabat-pejabat atau orang punya kekuasaan ini, dia mau rela berkorban bersama rakyatnya dan mengambil langkah-langkah yang bisa menyelesaikan dan membantu rakyat kita yang sekarang sedang susah, bukan malah mengambil keuntungan di tengah rakyat yang sedang susah. Itu menurut saya pengkhianatan. Keuntungan apa itu? Ya, misalkan contoh seperti yang sekarang sedang mengemuka soal bisnis PCR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian secara jelas-jelas selain melanggar undang-undang tahun 28, Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Tapi gini, kalau yang jahat tuh gini, kalau alasannya, kalau pejabat ini benar, kenapa yang melakukan kegiatan itu bukan ditunjuk aja BUMN? Kan ada kimia farma, bio farma, segala macam yang BUMN itu sudah memang ruang lingkup kegiatannya di situ. Kenapa kemudian malah ditunjuk perusahaan yang dimana perusahaan itu di dalam pemegang sahamnya ada nama-nama pejabat yang membuat aturan-aturan itu sendiri. Menurut saya disitulah sebenarnya abuse of power-nya. Dan yang lebih rusak bukan itu orang tidak boleh berbisnis, boleh saja ya. Abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu muncul dari rasa, menurut saya, yang nggak punya empati terhadap rakyat yang sedang susah, dan mereka mengambil sikap sebagai pengkhianat. Jadi kalau dikaitkan dengan peristiwa 10 November waktu itu di Surabaya, kira-kira Gubernur Suryo dan Bung Tomo mengambil jalan, dia kompromi dengan sekutu. Tapi yang dilakukan oleh Gubernur Suryo dan Bung Tomo bersama rakyat pada saat itu adalah melawan. Nah, itu adalah sikap kepahlawanan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh nama-nama ini, apalagi Pak Luhut, seorang jenderal gitu, ya kan, dia harusnya mengambil sikap kepahlawanan yang diteladani oleh itu, bukan malah mengambil keuntungan di tengah rakyat yang lagi susah. Menurut saya, ya pengkhianat. Iya, menurut saya, apalagi Pak Luhut seorang jenderal, kan harusnya dia mengambil sikap seperti yang diteladani oleh Gubernur Suryo dan Bung Tomo, kemudian rela berkorban fisik semuanya untuk membela
kemerdekaan Indonesia gitu. Dan ini memang yang celaka pengkhianatan. Ini yang cilaka dan untung katanya apa nggak puasan nggak mungkin ada untung. Orang dijualnya 2 juta, orang biaya produksinya aja 100.000, dijual 2 juta, 1,5 juta, 900.000. Sekarang diturunin setelah Agustus jadi 500.000, ya tetap untung. Jadi menurut saya udahlah nggak usah ini lagi. Rakyat udah nggak bodoh, udah bukan bodoh, semua orang ini udah tahu gitu loh. Jadi udah nggak usah. Kalau pembuat kebijakan itu kemudian juga adalah pebisnis. Nah, pembuat kebijakan sekaligus pebisnis. Itulah yang disebut leader menjadi dealer. Gitu loh. Dia pemimpin sekaligus juga sebagai pebisnis, penjual. Nah, itu celaka. Itu yang nggak boleh ya. Bisnis itu yang orang merusak bisnis negara boleh. Kita hormat kalau orang bisnis. Tapi kalau kemudian bisnis terus kemudian dilandasi dengan keserakahan, menghisap uang rakyat di tengah rakyat yang lagi susah seperti tadi, menurut saya apa yang harus dihormati gitu. Menurut moralnya harus kita pertanyakan seperti pengkhianat lah ini. Kalau menurut saya dalam konteks 10 November nilai-nilai jauh banget dengan Gubernur Suryo dengan Bung Tomo. Nilai-nilai kepahlawanan Beda itu banget. sudah hilang betul. Gimana Anda melihat situasi yang dijelaskan mereka ini? Kata kunci tadi Bang, kita melawan bangsa yang dengan teknologi. Bangsa waktu itu ya Belanda misalnya, imperialisme waktu itu dengan teknologi yang sangat canggih dan sangat kuat. Tapi kenapa kita bisa menang? Kata kuncinya yang sebenarnya persatuan antara pejabat-pejabat saat itu langsung bersatu dengan sekarang nggak bersatu. Sekarang enggak. Mereka di sana, kita di sini. Iya, malah ditindas rakyat ya. Dan malah mengambil keuntungan gitu. Sampaikan Bung Karno itu kan benar. Hari ini terjadi bahwa dulu saya perjuanganku mudah untuk mengusir penjajah kan. Sekarang perjuangan makin berat karena melawan bangsamu sendiri. Jadi mereka tuh sudah jauh dengan semangat pahlawan maksudnya gitu ya? Tidak lagi, ini malah rakyat ditindas dengan misalnya kecil bisnis kayak begini bisa kayak begini kambing PCR. Apa pendapat Anda? Diambil langsung oleh misalnya pejabat yang menentukan kebijakan misalnya apa enggak ini misalnya. Ini yang saya bilang di awal tadi Bang, bahwa apa pejabat-pejabat ini lupa atau memang tidak tahu bahwa, nah ini perlu dijelaskan kepada mereka bahwa sejarah perjuangan mendirikan bangsa ini kan sangat susah dan berdarah-darah. Kenapa yang hari ini dipimpin oleh pejabat-pejabat seperti ini? Nah ini kan tidak meninggalkan pembelajaran yang baik kepada generasi. Nanti ke depan kan orang ya sudahlah kita jadi pebisnis saja ke depan kita. Yang menyedihkan itu memang sumber daya alam macam-macam gak ada masalah. Jadi Anda ingin mengatakan susah kita mencari suri teladan sekarang? Susah. Makanya susah, perlu ya? ada alternatif. Siapa presiden. Yang harus ada alternatif? Ganti presiden maksudnya? Ya konstitusional lah Bang. Oh konstitusional 5 tahun tetap ya. Oke, saya setuju 5 tahun bisa terjaga ya. Iya. Jangan sampai dipelintir ganti presiden sekarang kan. Dia yang ganti. Jalan konstitusional harus ada alternatif karena kan nggak ada pembelajaran untuk generasi. Kalau memang yang disesalkan itu bahwa dalam konteks Luhut sebagai seorang jenderal. Kenapa kamu mencelur nggak nyebut yang lain-lain? Karena dia tentara, ini jenderal. Oh jenderal. Jenderal, dia tentara dan juga adalah jenderal bintang 4 Bang. Jenderal bintang yang tertinggi di. Ada bintang 5 loh. Ya, itu bintang 5. Itu penghormatan itu Bang. Jadi kita sangat sesalkan ketika nilai-nilai kepahlawanan itu hilang dari seorang jenderal gitu. Nah itu yang kita sesalkan. Itu menyedihkan sekali. Nilai-nilai pengkhianatan. Gitu. Sehingga itu yang kemudian kenapa kita harus berpikir untuk kemudian mengembalikan cita-cita kemerdekaan kita hari ini yang telah dihianati oleh rejim hari ini, ya membuat kita hari ini butuh perubahan, Pak. Perubahan apa? Ya perubahan bahwa karena cita-cita kemerdekaan kita ini sudah dihianati, maka hari ini kita harus kembalikan lagi cita-cita
kemerdekaan kita. Tadi kan mau perubahan apa kita cut presiden tengah jalan. Lah, pengkhianat ini harus kita singkirkan sudah. Caranya gimana? Ya, Caranya ya dia harus kita jatuhkan. jatuhkan tengah jalan. Berarti Anda Jatuhkan tengah jalan itu konstitusional. oh iya kalau menang. Ya, jadi proses impeach itu terhadap presiden juga konstitusional gitu loh. Dia di tengah jalan itu impeach gitu loh. Mekanisme MPR. Lah itu juga kan dijatuhkan. Dijatuhkan di jalan kan. Ya itu kan impeach juga dijatuhkan di jalan. Parlemen kan. Betul. People power. Kalau Memang udah dengan people power. saya pikir hari ini sudah sangat diperlukan. Mungkin bahwa kita tidak punya jalan lain lagi, bahwa harus menunggu pemilu 2024. itu. Kita lihat bahwa pengalaman kita Situasi kayak ini jadikan edukasi gitu loh. Jangan pilih lagi orang-orang itu turunannya macam-macam gitu. iya Bang, tapi kita melihat mungkin Bang Bursa kalau yang ambil sikap. iya, tapi maksud iya maksud kita tadi Masa lu mau aku ajak lu berproduk hari ini kan kita melihat bahwa ini sudah tidak ada jalan lain untuk membuat perubahan selain bahwa pemerintahan ini rejim ini memang sudah harus diakhiri. Nah, Jadi, sebagai generasi muda bisa nggak lo ikut pandangan dia tidak ikut siklus 5 tahun? Itu pengalaman kita siklus 5 tahunan kan kita lihat bagaimana kemarin kita cuma menjalankan proses demokrasi yang begitu prosedural dan sistem yang korup. Bagaimana kita mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, cita-cita kebangsaan kita kalau kemudian kita menjalankan demokrasi yang korup hari ini, ya tidak susah gitu loh. Oke. Apa? Jadi yang tadi Bang, poin yang Bang bilang tadi memang harus edukasi Bang untuk generasi, apalagi momentum yang kita peringati hari ini 2 hari lagi 10 November ini, itu yang harus jadi edukasi bahwa pemimpin-pemimpin pejabat kita sekarang tidak ada yang kita bisa ambil dari makna pahlawan terhadap mereka yang memimpin sekarang. Tapi jadi saya sependapat dengan dia merubah keadaan ini dipotong tengah jalan sebelum tahun 2024. Gimana pandangan? Ya kalau sepanjang itu dia konstitusional nggak ada masalah. Ya oke. Memang ini politik itu ada kekuatan. Ya. Kalau kuat terserah mau tempuh jalan apa saja. Apa Anda mau ngomong apa? Menurut saya ada soal kuat atau tidak kuat dalam politik, tapi di politik itu ada benar dan salah. Ini boleh juga. Nah, menurut saya dalam proses contoh ya, misalkan dalam kasus PCR ini kan sudah terang benderang melibatkan pejabat yang kemudian juga berbisnis, jelas pelanggaran undang-undangnya, kemudian jelas abuse of power-nya, kemudian punya potensi pengkhianatan yang mau ngambil keuntungan di tengah rakyat yang lagi susah. Menurut saya memang ini harus dipertanggungjawabkan, Mas Bursa, dipertanggungjawabkan, karena selain transparansi kita juga harus menegakkan akuntabilitas. Kalau ini ada pelanggaran, siapa yang harus bertanggung jawab?